Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Andi Mangara dan kita bertemu di acara Ruang Demokrasi. Tahun 2023 adalah tahun politik dan saya kira ini akan hiruk pikuk ya, dan semua mata telinga akan menuju ke sana ya untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin ya yang akan mendrive Indonesia menuju Indonesia yang jauh lebih baik. Bersama saya jumpa kawan lama ya, yang tahun ini juga harus turun gunung untuk bicara kembali ya. Bapak Mapi Nawang, sarjana hukum ya. Ya. Lebih senang disebut praktisi hukum ya. Praktisi hukum. Penggiat demokrasi. Pak Mapi, ini kan hiruk pikuk kita sekarang ini, masyarakat Indonesia terbelah dua kutub tentang sistem pemilu, mau terbuka atau tertutup. Kedua-duanya kan udah kita lakoni ya, dan saya kira rakyat punya narasi dan kekaguman juga alasan untuk menyukai kedua sistem ini. Nah, kita tentu akan bertanya, yang mana sih yang terbaik buat Indonesia, sistem terbuka atau tertutup? Yang jelas itu adalah jalan untuk memilih pemimpin kita. Nah, gimana tuh Pak Mampi? Ya, jadi sebenarnya sebelum kita berbicara soal sistem pemilu sendiri, mesti kita melihat lebih dahulu sistem ketatanegaraan kita. Kita kan presidensil. Presidensil, betul. Presidensil itu kan kekuasaan itu di presiden. Presiden, ya. Nah, sekarang ini bagaimana undang-undang turunan dari konstitusi itu mengatur soal praktek ketatanegaraan, apa peran DPR, apa peran eksekutif. Di situ kan masih belum clear betul ya, kekuasaan itu sebenarnya di mana. Fungsi kontrol dari DPR itu seefektif mana? Karena itu kan berkaitan dengan fungsi DPR itu kan berkaitan dengan aspirasi masyarakat pemilihnya. Kalau bicara idealnya, DPR ini kan speech power ya. Karena pajak membiayai mereka, tugas mereka adalah berbicara, tetapi dia harusnya bersanding dengan baik dengan pemerintah ya, mestinya begitu. Tapi ini kan saya nggak tahu yang mana yang kuat sekarang ini. Sekarang ini kan berbagi, kelihatannya berbagi peran ya, dan saling mendukung satu sama lain. Jadi fungsi kontrol agak lemah menurut saya. Nah, di sini kan DPR itu boleh dikatakan tidak menjalankan amanah dari masyarakat pemilihnya. Mau dibuat sistem apapun, ketika mereka sudah masuk di DPR dan mereka kurang menyadari soal tugas pokok dan fungsinya sebagai legislatif, maka mau proporsional tertutup, terbuka, sebenarnya sama saja. Nah, sekarang yang perlu jadi perubahan-perubahan itu sebenarnya harus substantif, tidak parsial. Misalnya begini, pemilu kita itu kan dibagi dalam daerah-daerah pemilihan. Nah, sekarang dalam pelaksanaan 5 tahun itu, bisakah kita, anggota-anggota kita, wakil-wakil kita di DPR itu mengidentifikasi apa kebutuhan dan apa yang diinginkan oleh masyarakat di daerah. Dia harus mampu menangkap apa yang maunya rakyat, suara-suara kebatinan rakyat. Itu yang sepertinya kalau Anda lihat sekarang ini. Makanya sebenarnya yang mesti dibenahi lebih dulu adalah sistem kepartaian kita. Sistem kepartaian dalam arti menguatkan kepengurusan di level bawah, sehingga aspirasi itu tidak hanya sekali disampaikan pada saat menjelang pemilu saja, pada saat kampanye saja, dan tidak sekali itu saja juga anggota-anggota DPR itu menyerap aspirasi. Jadi partai ini seolah-olah cuma ritual 5 tahunan. Setelah itu dia sepi, rakyat bekerja sendiri, ya. Jadi yang ideal itu mestinya kalau ada 9 orang yang terpilih dari dapil tertentu, mereka mesti punya sekber di sana.
dan ada pegawainya yang mengelola semua masalah-masalah di dapilnya, itu baru efektif. Sehingga tidak lagi orang mengatakan kalau tertutup itu akan menjauhkan konstituen dari wakilnya. Kalau terbuka, dia mendekatkan. Tidak juga langsung seperti itu. Sebab apa? Siapapun yang terpilih jadi DPR, nantinya di sana itu mereka pasti dikendalikan oleh kebijakan partai. Ujung-ujungnya juga begitu sebenarnya. Nah sekarang ini, bagaimana partai itu bisa menunjukkan peran aktif dan keberpihakannya kepada masyarakat. Itu yang tidak pernah, jarang sekali kita lihat ya. Kecenderungan partai-partai itu kan hanya bermain di suprastruktur politik. Ketika mau bikin undang-undang seperti ini, apa kepentingannya investor, apa kepentingannya penguasa, biasanya lebih banyak mengakomodir itu. Ya, kita beri contoh saja, misalnya undang-undang soal Omnibus Law, undang-undang Minerba, undang-undang sumber daya air dan segala macam. Itu kan semuanya hampir mengabaikan. Tapi itu mata air loh. Itu mata air itu. Jadi menurut saya memang ini pro kontra sistem terbuka atau tertutup. Ya, itu diutak-atik terus. Saya kira hanya membuat kita sibuk saja berdiskusi, tetapi efeknya pasca pemilu itu, ya kalau sistem kepartaian kita tidak berubah, sistem pemerintahan kita itu tetap dibuat seperti yang sekarang ini, di mana tidak ada kesan kontrol yang kuat dari legislatif terhadap eksekutif, maka ya begitu-begitu saja. Kalau Ulil kan bilang begini, matinya skeptisme ya. DPR nggak kritis, media bisa di-steal, kemudian suara kampus juga sepi. Padahal mestinya ini bertiga ini yang menjadi menjalankan fungsi kontrol itu. Nah, tapi itu kan tidak terjadi ya, tidak terlalu terjadi. Oke. Pak Mapi, kita kembali ke soal sistem yang terbaik ini kan. PDIP sudah menyatakan lebih baik pemilu kali ini adalah sistem tertutup dengan segala kelebihannya ya. Kemudian ada 7 partai yang masih memperjuangkan harus terbuka dong karena ini adalah amanah reformasi begitulah. Suara Muhammadiyah juga lebih suka ke yang tertutup ya. Dalam pandangan Pak Mapi sebagai praktisi atau penggiat demokrasi, mana yang terbaik buat rakyat ini? Ya, memang akhir-akhir ini para penggiat demokrasi itu ada sebagian yang menyesalkan dirinya. Kenapa dia menyesal? Kenapa saya memperjuangkan demokrasi? Ternyata tidak lebih baik. Tapi kan sejelek-jeleknya demokrasi masih pandang yang terbaik ya. Jadi kalau berbicara soal sistem pemilu terbuka dan tertutup, kalau dalam konteks Indonesia sekarang ini, ya masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya, tetapi kan tertutup itu sebenarnya tetap pakai daftar. Ya. Dulu sudah pernah ada undang-undang yang menyebutkan bahwa sistem setengah tertutup. Jadi caleg-caleg yang itu kompromi kan di masa yang punya 30% BPP itu dia masuk di urutan. Tapi itu kemudian kan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Betul. Kita kembali ke sistem terbuka. Jadi siapapun yang memperoleh suara tertinggi dialah yang masuk. Nah, dengan ada plus minus begitu, sebenarnya kan bisa saja nanti kemudian sistemnya itu ya kembali kepada setengah terbuka itu. Sistem daftar setengah terbuka. Jadi meskipun nomor urut, tetapi kalau ada yang dapat BPP, ya otomatis ya otomatis dia yang jadi pengurutan caleg itu dilakukan ulang setelah hasil pemilu. Jadi yang paling nomor 1 itu yang tertinggi suaranya. Dan itu dari sisi penyelenggara lebih sistem tertutup itu dari sisi penyelenggara memang lebih mudah, tidak rumit, dan itu menghindari banyaknya kecurangan dan Seperti apa kecurangan itu? Pak Mapi kan pernah jadi. Ya, kecurangan itu bisa terjadi anggota KPU ya, ketua di internal. Internal ya? Internal. Misalnya ada 9 caleg ini, ya, untuk menetapkan satu yang terpilih kan dia tinggal bayar.
misalnya kalau pakai bayar atau dia tinggal dekati calon-calon lain, sudahlah nanti suaramu lari ke saya semua. Itu tidak mengurangi besaran suara partai dan jatah proporsi kursinya. Tapi dia hanya mempengaruhi siapa ranking perolehan caleg, perolehan suara terbanyak. Itu satu. Yang kedua, juga mengeliminir sengketa internal. Karena dalam hasil pemilu itu biasanya antar sesama caleg itu baku gugat di pengadilan. Dengan sistem yang sekarang ya. Dia ngambil suaranya orang-orang ini. Jadi partai jadi lemah gitu ya. Jadi kemudian ya money politik itu jadi marak kalau dia terbuka begitu. Kalau dia tertutup, maka akuntabilitas partai politik, tanggung jawab partai politik terhadap proses keterwakilan juga lebih bisa nyata. Kalau terbuka, partai politik kan bisa, ya sudahlah, tuntut ke calonmu saja karena kau yang milih calon. Nah, saya baca pikiran-pikiran Budiman Tanirojo di kolom Kompas ya, dia bilang sesuatu yang memang sepertinya jadi musibah begitu ya. Kita menginginkan ada partai yang kuat, tetapi pada pemilu yang terbuka kita pilih orang-orang yang cuma populer saja, tidak berkeringat, tidak paham politik, tidak paham kehendak rakyat, karena cuma populer saja partai menempatkan dia gitu loh. Itu salah satu saya kira salah satu dampak. Jadi orang tidak mau berlama-lama menjadi profesional sebagai politikus. Karena banyak sekali sekarang di isi parlemen itu orang yang pragmatis, orang yang tiba-tiba menjadi legislator padahal tidak ada background. Dia nggak punya background, dia nggak punya passion politik, tapi karena dia populer, partai merekrut, kemudian dia meraup suara banyak, dan di Senayan atau dimanapun dia diam saja. Diam saja. Padahal tadi the power of speech, gitu ya. Itu salah satu kekurangannya. Itu salah satu kekurangan yang terbuka itu. Tapi kalau dia tertutup, maka konstituen ini kalau konstituen kita cerdas, maka dia akan langsung meminta pertanggungjawaban partai politik, sehingga kemudian nanti partai politik bisa dituntut oleh masyarakat, oleh konstituennya. Coba sekarang kalau caleg yang kita pilih, suara terbanyak tahun ini, tidak ada apa-apa dia buat di sana. Terus partai misalnya mengatakan, Anda ini tidak bisa lagi jadi caleg, karena apa? Dia akan pindah ke partai lain. Dan dia mendapat prioritas juga di partai lain. Jadi akan banyak kutu loncat orang-orang yang tidak ideologis pada partainya, gitu ya. Betul. Itu ya. Dan partai juga, ya silahkan saja. Anda kan tidak ideologis juga. Dan kontribusi ke partai juga tidak kelihatan, karena mungkin dia membawa kepentingannya sendiri. Misalnya dia latar belakangnya bisnis misalnya, tentu dia akan hanya bermain di wilayah kepentingan itu. Sebenarnya dia ingin memperkuat wilayah bisnisnya dengan jalan dia masuk ke partai politik jadi caleg gitu ya. Karena tidak ideologis hubungannya dengan partai. Sehingga akan sulit kita. Makanya kita lihat PDIP itu kan kaderisasinya diakui semua orang bahwa dia jalan kaderisasi, dan ideologi partainya juga terinternalisasi secara baik di kader-kadernya, sehingga mereka berani bilang partai yang menentukan siapa yang terpilih. Jadi mereka akan kompak itu. Saya kira partai-partai yang mapan mungkin seperti Golkar mungkin malu-malu saja akan tertutup, tapi sebenarnya dia lebih senang tertutup. Jadi hatinya tertutup, tapi penampakannya dia memilih terbuka ya. Begitu ya. Saya kira partai-partai yang sudah mapan itu sistem kaderisasinya, dia akan memilih karena kader-kadernya jadi korban, Pak. Tiba-tiba ada orang yang disusupkan masuk oleh kepentingan tertentu untuk menjadi caleg, karena partai ini kan butuh juga cost ya, karena negara tidak memfasilitasi itu, sehingga segala macam upaya dilakukan oleh partai dalam rangka menguatkan dia dari sisi cost finansialnya, dana partai. Kita ingat ucapan Winston Churchill bahwa jangan menganggap
pemilihan itu adalah permainan. Ini serius loh ini, karena kita memilih wakil kita, ya, kita memilih presiden kita, dan jangan menganggap politik itu adalah permainan. Ini yang perlu kita tanamkan betul-betul bahwa kita milih sistem ini kan just a game saja begitu. Padahal harus dipikirkan matang-matang ya, yang terbaik buat rakyat itu, Pak Mapi. Iya, betul. Dampaknya kemudian kalau kita salah memilih sistem itu apa nih, Pak Mapi? Kalau kita salah memilih sistem ya seperti sekarang ini. Seperti sekarang kan kita, ya itulah saya bilang, mungkin saya salah satu yang tidak terlalu happy dengan hasil perjuangan kita sekian belas tahun memperjuangkan reformasi, konstitusi baru, sistem demokrasi segala macam ya. Karena ternyata kita tidak mampu mengisi peluang itu dengan baik sehingga kita bisa menata sistem bernegara yang baik, yang betul-betul demokratis. Sekarang kan demokrasinya kita formil saja, substansinya tidak. Tidak ya? Iya. Bayangkan kalau sekarang ini misalnya dari sisi perundang-undangan saja, tidak jelas undang-undang itu dibuat untuk kepentingan siapa. Bisa dikasih contoh nggak? Misal ada satu undang-undang yang sebenarnya dia ini mengatur kita negara ya. Jadi begini, pasca reformasi itu kan kita menginginkan sumber daya alam itu sebagai kekuatan ekonomi paling utama kita kan dibungkus dengan satu perundang-undangan. Dan itu ada tap MPR-nya dulu ya, tahun 90-an. Undang-undang pokok pengelolaan sumber daya alam. Disitulah induknya semua tambang, air, perkebunan, kehutanan, semua di situ mengambil. Yang ruhnya itu ada pasal 33 kan? Iya. Jadi itu diterjemahkan ke dalam undang-undang pokok. Sekarang kan ada undang-undang pokok agraria. Undang-undang pokok agraria itu kan hanya permukaan tanah yang diatur. Padahal di bawah ini. Jadi kalau kita berbicara sumber daya alam, mineralnya masuk di situ, minyaknya masuk di situ, segala macam masuk di situ. Dari situlah pokoknya kemudian kita buatlah undang-undang pelaksanaan, undang-undang pertambangan, undang-undang kehutanan, undang-undang sumber daya air. Ini tidak. Begitu kita gagas undang-undang pokok pengelolaan sumber daya alam, tiba-tiba misalnya DPR-nya, enggak, ini yang lebih mendesak, undang-undang perkebunan dulu. Maka lahirlah perkebunan-perkebunan besar dengan sistem yang monopolistik dan segala macam, tidak memperhatikan peran dari masyarakat adat, terus petani-petani lokal begitu. Itu salah satu contoh bahwa undang-undang itu dibuat tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Mahatma Gandhi bilang sebenarnya bumi ini cukup untuk kebutuhan orang, tapi tidak cukup untuk keserakahannya. Gitu ya. Dan keserakahan itu dipraktekkan oleh oligarki. Oligarki itu ya sekelompok orang menguasai hajat hidup orang banyak. Dan itu diformalkan dalam bentuk undang-undang. Begitu yang Anda ingin katakan ya, Pak ya? Ini yang terjadi di Indonesia sekarang ini ya. Di Indonesia sekarang. Makanya penguasaan sumber daya alam itu kan sangat timpang. Timpang ya. Hanya segelintir orang yang memiliki sebagian besar dari bumi kita. Itu bencana saya kira buat masa depan, buat generasi kita ke depan. Ya, jadi bencana ekologis terjadi ini bukan semata-mata karena problem alam, tetapi karena kebijakan ya. Dan kebijakan itu lahir dari produk-produk yang kita pilih dalam pemilih itu ya. Saya kira ini menarik loh. Ini buat kita renungkan pemirsa bahwa ini tahun politik. Kita harus punya sikap. Kita harus membangun yang namanya sikap kritis ya dalam memilih calon kita ya, baik presiden, anggota legislatif, bupati dan wali kota. Jadilah pemilih yang kritis. Dan teman-teman sedang berjuang di sana memilih sistem apa yang terbaik. Mapi Nawang, teman kita nih ya, rekan kita ini berbicara tentang kelebihan-kelebihan dari sistem
pemilu yang tertutup. Ada kritikan untuk itu, katanya terlalu memberi ruang yang begitu kuat kepada elit partai. Itu bagaimana menjawab itu kalau dengan sistem tertutup? Ya, sebenarnya menurut saya ya, inilah kita selalu dimobilisasi untuk memperdebatkan hal-hal yang tidak substantif. Oh gitu ya. Substansinya adalah bagaimana wakil-wakil kita itu memperjuangkan kepentingan kita. Sistem jadi bukan bagaimana dia naik, Pak. Dia naik. Tapi bagaimana setelah dia duduk. Hubungannya dengan konstitusinya itu apa? Jangan kita dengan sistem tertutup atau sistem terbuka, sesudah itu kita kemudian diam menunggu. Tidak bisa. Rakyat kita tidak boleh begitu. Harus tetap bersikap kritis. Karena kekuasaan itu kan menggoda, Pak. Mungkin awal-awalnya dia kunjungan terus, atau di akhir-akhir menjelang periode kedua dia turun lagi. Kita dibodohi terus sama wakil-wakil kita. Jadi setiap saat kita harus menjalin komunikasi, mengkritisi mereka yang duduk di sana. Kalau sekarang ini kan seolah-olah problemnya itu pada sistem pemilunya, sehingga tata negara kita ini, sistem ketatanegaraan kita tidak berjalan. Bukan di sistem pemilunya, Pak, tapi hubungan konstitusi antara wakil-wakil yang kita percayakan untuk memperjuangkan kepentingan dan kita. Mereka kan bekerja dari tahun pertama sampai tahun kelima. Pola relasinya dan artikulasinya ya. Persoalannya bukan di awal atau di akhir, tapi di antara kedua itu. Nah, di antara kedua itu kan tidak ada komunikasi yang baik antara kita yang memilih dengan. Nah, sekarang kita diajak untuk meributkan, memperdebatkan hal-hal yang di awal dan di akhir. Bukan di tengahnya. Bukannya di tengahnya, padahal substansi itu yang di tengahnya, Pak. Bagaimana mengajak masyarakat untuk terus punya curah perhatian ke situ, Pak? Itu kan masyarakat ini terwakili oleh pers. Menurut saya kurang apa sih sekarang ini berkah ini, media sosial ini? Menurut saya berkah yang diberikan kepada kita kalau kita ingin tujuannya positif begitu ya. Saya kira media sosial itu manfaatnya besar bagi komunitas yang terdidik. Terdidik ya? Iya. Kalau komunitas yang menelan mentah-mentah setiap informasi, malah itu akan merusak. Jadi, nah, itulah makanya saya katakan rakyat kita mesti kritis, harus kritis. Membangun kesadaran kritis. Kesadaran kritis. Kalau tidak, maka pendidikan kewarganegaraan itu menjadi penting, dan itu salah satu hal yang harus menjadi kewajiban partai, Pak. Menjadi kewajiban partai, bukan LSM, bukan. Ruang-ruang itu dulu dimainkan oleh LSM karena partai politik tidak berfungsi. Eksekutifnya juga kurang berfungsi untuk mendidik rakyat, maka LSM mengisi ruang itu. Kalau ada ruang kosong, LSM masuk. Padahal mestinya tugas utama partai membangun kesadaran kritis. Kan di Undang-Undang Parpol itu disebutkan pendidikan politik untuk rakyat itu menjadi kewajiban dari partai politik. Jadi pesannya Pak Mapin adalah kalau ingin memilih partai, pilihlah benar-benar partai yang membangun kesadaran kritis itu ya. Banyak sekali partai kita nih, Pak. Partai-partai mana yang kira-kira menurut Pak Mapin, nggak usah sebut partainya, yang ciri-cirinya ada aja, yang kira-kira bisa membangun kesadaran kritis dan memperjuangkan aspirasi itu, Pak. Iya kan, partai itu ada yang mendapat mandat pendiriannya oleh masyarakat banyak ya. Itu namanya mandat sosial, ada. Ada juga partai-partai yang tiba-tiba lahir lalu kemudian mencari pendukung. Ada memang tuntutan, ayo kita bikin partai. Saya kira partai-partai seperti itu akan tetap memperhatikan konstituennya, karena dia unsur pendirinya itu adalah keinginan masyarakat. Jadi dia lebih terbuka untuk menerima. Saya kira itu yang kemudian pengalaman kita kan banyak partai-partai yang kita lihat sekarang yang dia bertahan lama karena dia mandat sosialnya kuat. Tapi kalau tiba-tiba saja muncul partai, tidak jelas dari mana, siapa akarnya, akar rumputnya siapa, ya menurut saya ya itu mesti dia bekerja keras untuk menyebarkan visi misi. Dan tiba-tiba dia datang mencaci maki dan mensupport pemerintah yang ada begitu, dan seolah-olah dia orang yang paling hebat gitu ya. Tidak jelas siapa rakyatnya, kelompok mana dia pihaki gitu. Dan itu lumayan berterima kayaknya. Itu kan popularitas melalui media. Dan itu kemudian masyarakat, ya bagus, mereka pintar-pintar bicara mereka. Gitu. Masih muda tiba-tiba mau jadi presiden. Gitu. Gila ya. Nah itulah masyarakat, makanya dulu kita itu sebelum reformasi kan mengedepankan pendidikan kritis untuk masyarakat. Tapi kemudian masyarakat kritis itu jadi tertutup kembali
jadi tidak bisa berkembang karena tiba-tiba kita menganut sistem multiparty misalnya. Yeah. Multiparty itu kemudian semua orang-orang kritis direkrut ya. Yeah. Terus ya karena sistemnya kurang menguatkan masyarakat akar rumput, ya akhirnya mereka hanyut dengan aktivitasnya sendiri. Ya sudahlah. Dikasih mainan baru, daya kritisnya berkurang. Padahal dia dibutuhkan kalau dia bukan masuk di situ ya. Akar sebenarnya. Ya itulah. Pak Mapi, ini mungkin yang terakhir ya, karena waktu kita lumayan terbatas. Pak Mapi juga punya kesibukan yang saya kira cukup, tetap sebagai penggiat demokrasi ya. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa terkait kesiapan kita masuk di arena politik ini ya, untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang tadi Anda katakan, kalau dia legislator, dia benar-benar menyuarakan atau artikulator rakyat begitu. Kalau dia gubernur, memang dia gubernur yang memang mengakar. Kalau dia wali kota yang memang memperhatikan kebutuhan rakyatnya, bukan sekedar mampu bersilat lidah aja, main logika saja. Ya, silakan Pak. Ya, jadi sebenarnya memang ini sebuah kesulitan karena harus diingat bahwa demokrasi itu akan tumbuh sejalan dengan kesejahteraan ekonomi. Sebenarnya itu sudah menjadi hukum alam ya. Ketika ekonomi lemah akan sulit kita mengharapkan, karena kemudian masyarakat menjadi pragmatis. Nah, karena itu teman-teman yang menjadi aktivis kemasyarakatan harus terus melakukan pendidikan kepada masyarakat kita. Penyadaran bahwa kita hidup ini bernegara, dan sebenarnya negara ini punya kita, punya rakyat. Maka kitalah yang akan menentukan seperti apa masa depan kita. Karena itu kita mesti memilih pemimpin dengan melihat latar belakangnya. Kita melakukan tracking ya. Iya, tracking, dan masyarakat tidak bisa men-tracking calon-calon itu. Maka peran kita ini masyarakat sipil, peran kita ini sebagai aktivis kemasyarakatan, memberitahu kepada mereka bahwa inilah panduan untuk memilih calon pemimpin atau memilih wakil-wakil kita. Ini ada satu Pak Mapi yang lama sekali ingin saya tanyakan tentang pandangan begini. Ada teman saya, anggota dewan di sebuah kota di daerah dekat-dekat Jakarta, nggak usah sebutannya ya. Saya bilang, kamu ini katanya dikatakan mengabaikan suara rakyat. Kamu selalu bermain money politik. Dia bilang apa? Rakyat juga rampok kita pada saat kita kampanye kok. Jadi saatnya mengabaikan suara dia pada saat kita sudah duduk. Jadi dia, itu sistem beli putus. Bagaimana itu menurut pandangan? Dia udah rampok kita, sekarang saatnya kita rampok duit rakyat, begitu kira-kira. Jadi ketika kita menyampaikan kepada masyarakat, Anda diberi uang 200.000, tetapi Anda akan menderita 5 tahun. Mereka mengatakan, saya tidak terima uang 200.000 pun 5 tahun saya tetap menderita. Ya. Itu artinya bahwa mau dia dapat uang dari awal tidak dapat uang, sama saja nasibnya. Jadi lebih bagus terima. Terima saja. Ya, terima saja. Karena apa? Kita lemah kontrolnya di antara 5 tahun itu. Yang Anda katakan tadi ya, di awal dan di akhir aja. Di tengahnya kita lalai. Betul. Baik, terima kasih Pak Mapi Nawang. Kapan-kapan kita ketemu dalam forum yang lebih besar ya, dalam diskusi yang lebih besar lagi, karena kita akan masuk ke perbincangan pilgub, siapa presiden kita yang terbaik ya. Baik, pemirsa, demikian akhir dari Ruang Demokrasi kali ini bersama Bapak Mapi Nawang, sarjana hukum, seorang penggiat demokrasi dan praktisi hukum ya. Ini adalah edisi yang pertama. Pada edisi selanjutnya mungkin dalam suasana yang bisa lebih berbeda, dan saya yakin
obrolan ini minimal adalah manfaatnya buat pemirsa. Saya Andi Mangara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.